Shalom Bapak Ibu, Eklesia yang luar biasa, saya Pastor Yodeso, kembali dalam acara kita di Open Door. Dan hari ini kita kedatangan tamu relawan Eklesia yang luar biasa. Ibu Ervina bersama dengan Pak Yasin, mereka adalah newbie entrepreneur dan mereka punya kesaksian yang akan dibagikan untuk kita semua. Langsung saja kita sambut dengan meriah Bu Ervina dan Pak Yasin. Shalom, apa kabar? Shalom, Pastor. Kita mau dengar nih kesaksiannya, bisa diceritakan nggak pengalaman bersama dengan Tuhan dan bagaimana mengalami breakthrough yang luar biasa? Ya, shalom, Pastor. Saya sedikit menceritakan, memang dari awal kami ini menikah di 2004 dan kami ini tipe pekerja. Bukan kami tipe pengusaha, apalagi entrepreneur. Itu sangat jauh daripada kami ya. Terlebih istri saya, karena merasa sebagai seorang karyawan dapat jaminan setiap bulan dapat gaji. Jadi nggak pernah lah terpikir suatu usaha gitu. Bahkan dari sekitar tahun 2012 ya, 2012 ya mungkin Evinnya. Jadi kami memutuskan bahwa sudah istri saya tidak usah bekerja lagi, karena saya merasa sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan saya lebih merasa senang kalau istri saya tuh fokus terhadap anak gitu. Nah, singkat waktu berjalan, semua baik-baik. Ketika di tahun 2015, ya namanya di dalam satu perusahaan ada lebih dari satu owner gitu ya. Pada akhirnya terjadi satu gesekan di atas, di bagian bawahnya ya kadang-kadang kena getahnya lah ya. Kami harus menerima hal itu, dan tentu saja istri saya sangat down ya menghadapi hal itu. Namun kami bersyukur Tuhan selalu kuatkan kami, Tuhan kasih kami dari kesehatan, semangat untuk kami terus berjuang. Dari situ pada akhirnya yang namanya tidak terencana, yang namanya tidak ada keinginan untuk memulai suatu usaha, tapi karena satu eksiden apa boleh buat, ya sudah kami lakukan. Istri saya tuh ya suka masak lah ya, dia menyiapkan masakan buat saya dan anak-anak tentu yang terbaik. Nah, waktu itu kita kepikiran dari mulai salah satunya siomay ya, dimana pada akhirnya kami berjuang bangun setengah 4 pagi, kukusin, terus kami packing, dan hanya bisa kami lakukan titip jual ke pasar-pasar gitu. Dari kurang lebih 5-6 pasar, ada yang jualan tokomi kami coba titip jual gitu. Puji Tuhan ada penjualan, tapi yang sulit juga barang baliknya sangat banyak gitu. Jadi kejual 50-60 piece, barang baliknya 50-60 piece harus kebuang. Istri saya sangat down pada saat itu. Nah dari situ kita sepakat, maksudnya udah kita coba lagi aja. Kita berjuang terus, karena saya waktu itu berprinsip, kita belum ketemu cara jalan yang lain, jangan sampai kita nggak melakukan sesuatu, itu lebih bahaya gitu loh. Karena itu membuat diri kita nanti, pikiran kita malas gitu loh. Istri saya setuju, dan kita melanjutkan dari situ ya. Mungkin selanjutnya mungkin istri saya lebih banyak yang dia ketahui, silakan. Ya, setelah kami mengalami jualan somai itu yang harus bangun pagi subuh gitu ya, terus pulangnya itu, baliknya itu somaynya itu tidak bisa dipakai lagi dia. Jadi kami terus saya bilang, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan kalau seperti ini? Nah, sekali waktu saya nggak tahu gimana Pastor ya, saya mencoba membuat singkong. Singkong itu udah saya olah kuning gitulah, pokoknya sedemikian rupa. Terus saya goreng, saya kasih coba, terus dia bilang, ini kok singkongnya enak ya? Apa nggak kita coba masukin ke kafe? Saya bilang, masuk kafe gimana caranya? Kebetulan suami saya ini memang jiwanya marketing, dia penuh semangat. Dia beneran Pastor, dia bawa ke kafe-kafe itu yang saya bilang, kamu nggak malu menawarkan ke kafe? Saya bilang, tapi luar biasa. Tuhan itu betul-betul menuntun keluarga kami gitu ya. Dia itu menawarkan ya, dia door to door ke kafe-kafe, dan nggak ada usaha yang sia-sia ya Pastor ya. Pastinya dari sekian banyak yang dia masukin, ada satu yang nyangkut. Dan puji Tuhan, dari awal itu ternyata itu jalan menuju kami untuk kami tahap-tahap selanjutnya. Jadi pada saat itu ya kami senang, udah ada jalan bahwa kami bisa mensuplai singkong kami ini ke salah satu kafe. Dan terus berlanjut lagi, kami bilang sama Tuhan juga, Tuhan kalau memang ini jalanmu, bukakan. Kami juga ingin
apa yang kami hasilkan ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain gitu ya. Dan benar ada kafe-kafe yang cukup lumayan ternama, ditawarin tanpa sulit apapun, langsung deal saat itu. Berarti kan saya bilang, wow, luar biasa sekali ya Tuhan itu kalau sudah bekerja buat kami gitu. Saya bilang, kami tuh nggak menyangka apa yang nggak ada di pikiran kami gitu. Tapi ternyata ya terjadi gitu loh. Jadi ya sungguh luar biasa penyertaan Tuhan itu di dalam keluarga kami dari sejak tahun 2015 ini. Oke, kan tentunya selanjutnya kan ada masalah nih pandemi nih. Dan bisa Ya. diceritakan nggak bagaimana? Nah ya, ini balik lagi pada saat itu pandemi ini nih betul-betul kami ini dibikin campur aduk perasaannya gitu ya. Pada saat Maret pertengahan pengumuman sekolah mulai diliburkan, kami masih biasa aja karena saat itu belum PSBB. Kafe-kafe masih buka gitu ya. Saya bilang, tenang, kafe masih pada buka. Kita masih jalan biasa terus. Sampai tiba waktunya itu PSBB dimulai, tek, putuslah semua tuh hubungan dengan kafe-kafe karena mereka juga pun tutup. Dan saya cuma memandangi isi freezer saya yang udah penuh singkong karena kan kami stok nggak tiap hari produksi gitu ya. Saya cuma bilang, Tuhan, segini banyak singkong mau saya kemanain? Saya bilang. Terus udah mulai tuh ada rasa-rasa bimbang, ragu, takut gitu ya. Cuma untung kami tidak berlarut gitu ya. Saya dalam hati saya bilang ini, Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Terus saya juga kebetulan suka ikut live IG-nya Pastor sama Pak Hengki. Saat itu Pak Hengki saya ingat banget berkata bahwa Tuhan akan membukakan pintu yang lain. Saat itu saya langsung bilang, yes, amin, Tuhan pasti akan bukakan pintu buat saya nih, buat keluarga kami. Dan benar, pada saat itu saya nggak langsung bikin singkong itu lagi kan, tapi saya putar otak, saya bilang saya harus lakukan apa. Saya buka open PO makanan, saya kan juga produksi gyoza, mie kangkung. Nah, saat itu saya bilang, kalau singkong saya nggak jalan, saya harus beralih yang lain. Saya mulai memasarkan mie kangkung saya. Dan puji Tuhan juga dibantu sama salah satu relawan yang dia mau menjualkan mie kangkung saya. Dan berjalan dengan lancar saat itu. Saya suka bilang, Tuhan, saya ini nggak butuh uang yang banyak. Saya cuma butuh uang untuk saya bisa bayar gaji mbak saya dan bisa bayar THR. Karena jujur, pendapatan kami setiap bulan itu ya memang untuk mencukupi bulanan dan kami tidak bisa saving gitu. Jadi pada saat itu saya bingung gimana saya nanti harus bayar THR gitu kan. Tapi puji Tuhan ya, dengan saya cuma bilang, Tuhan saya cuma butuh itu Tuhan. Saya bisa mencukupi kebutuhan mbak saya. Dan luar biasanya yang bikin saya itu kayaknya mau menangis gitu ya. Saya setiap bulan merekon pendapatan saya penjualan. Ternyata apa yang saya dapat itu melebihi dari apa yang dari sebelum pandemi. Dari saya ada supply ke kafe, dengan saya setelah ada pandemi ini, penghasilan saya itu malah berlipat kali ganda, yang saya sampai berpikir, Tuhan, saya cuma minta buat THR, tapi Engkau memberikan lebih gitu ya. Saya sampai saat itu saya betul-betul menangis. Saya bilang, kok baik sekali Tuhan gitu kepada kami gitu. Saya sampai bilang sama suami juga, saya bilang, saya mau kesaksian, saya bilang gitu. Karena saya model yang kalau ada kebaikan Tuhan tuh saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, tapi saya tidak berani menyaksikan ke orang lain gitu, membagikan. Tapi saat itu saya bilang, saya mau kesaksian loh, Tuhan itu baik sekali sama saya gitu, sama kita semua. Sampai sekarang, sampai seterus-terusnya ini, singkong kami ini malah semakin laku. Saya sampai dalam hati saya bilang, Tuhan, pekerjaanmu itu luar biasa buat saya. Saya sampai nggak tahu harus berkata gimana gitu ya. Cuma saya bersyukur terus. Saya setiap hari saya bilang saya mau ucap syukur. Saya cuma minta kesehatan dan semangat. Karena kalau sayanya bersemangat, apapun yang saya kerjakan, saya tuh nggak merasa lelah dan nggak banyak menggerutu gitu. Saya selalu bersyukur, saya selalu minta semangat Tuhan terus setiap hari baru buat saya. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, pendapatan sekarang melebihi dari pendapatan sebelumnya.
Ini menarik nih bagaimana Tuhan bekerja. Nah, kita mau dengar bersama-sama dari Pak Yasin bagaimana. Ya, tentu memang kami sangat bersyukur seperti apa yang dikatakan istri saya. Kami sangat mensyukuri karena Tuhan penuh kasih karunia kepada kami. Namun tentu secara singkat semuanya ini kan terlihatnya mungkin orang mendengar, oh enaknya seperti itu. Sedikit yang bisa saya sampaikan, sebetulnya waktu awal kami proses mempelajari, coba olah gagal gitu ya. Saya pikir itu dalam setiap hal, setiap orang pasti mengalami semua sama ya dalam bidang apapun. Tapi kami bersyukur Tuhan kasih kekuatan kepada kami, bukan langsung tiba-tiba berkat begitu saja, tapi yang terutama dari kesehatan. Kemudian Tuhan berikan kami tuh, untuk kami tuh semangat juang tuh maksudnya tiada henti gitu. Ini juga nggak lepas dari, tentu saja saya bersyukur ya, hubungan suami istri ini kami dapat kasih karunia Tuhan untuk kami terus jaga. Gesekan demi gesekan pasti ada dan semakin sensitif pada saat lagi banyak kegagalan terjadi. Namun kami juga bersyukur di Eklesia ini kan kita diajarkan ke arah keluarga ya. Kami bersyukur atas bimbingan dari Bapak Ibu Gembala, kemudian juga ya kami bisa belajar untuk bisa saling ketemu lah ya satu sama lain gitu. Nah terus kemudian juga mengenai ada beberapa hal yang kami semakin dikuatkan dari Amsal 6 ayat 6 ya, lebih mengajarkan kita untuk tidak malas, bahkan kalau malas belajar pada semut gitu, agar kita juga bijaksana. Jadi kami sepakat bahwa kerajinan itu nomor satu. Namun yang penting kita melakukan prinsipnya apa yang harus kita lakukan, sisanya bagian Tuhan gitu. Ya, gitu ya Pindah yang kita lakukan secara prinsipnya. Kemudian hal yang kedua, kami mau selalu memberikan pengajaran juga kepada anak, sekalipun apa yang kita bisa terima awal hasilnya berapa, tapi kami menunjukkan bahwa yang penting perjuangan kami lakukan karena itu yang menjadi bekal juga buat anak-anak kami. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Ada lagi yang mungkin tidak mau tambah? Ya, kalau saya selalu menggenapi firman Tuhan yang Pak Hengki pernah bilang, Amsal 10 ayat 4, yang tangan yang malas menjadikan miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Itu saya mengimani bahwa kita itu hidup ya harus bekerja, harus berusaha. Jangan cuma berdoa tapi tidak melakukan sesuatu. Jadi semuanya itu harus seimbang. Jadi kita harus rajin, kita juga harus berpandang terus sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya selebihnya pokoknya kita lakukan yang terbaik, biar Tuhan yang bekerja selebihnya. Nah, mungkin pemirsa di rumah, tadi kita belajar bersama-sama untuk bisa rajin. Nah, ini kan pasti mengalami situasi yang sulit. Mungkin bisa diceritakan lagi kepada pemirsa di rumah, bagaimana bisa bangkit, ya kan tadi setiap hari mesti bangun 3:30, terus juga ternyata pandemi ini punya masalah. Titik rendahnya bagaimana sih bisa bangkit kembali dan terus untuk rajin gitu loh. Ya, jujur ada satu yang saya pernah saksikan juga di dalam IF kami ya. Saya tuh pernah sampai minta ampun sama Tuhan. Karena pertama kali memulai kami tidak ada tenaga kerja. Itu bawa singkong karung gede di belakang motor gitu ya. Saya sampai pakai helm. Karena posisi saya sebelumnya ketika kami dalam masa baik-baik saja. Sudah posisi senior manager itu cukup nyaman lah ya. Saya naik motor itu ke pasar. Ngambil singkong karungan besar. Di belakang sama di depan. Jadi sambil naik motor saya teriak sekencangnya, Tuhan, saya salah apa? Saya bilang, kalaupun saya salah, isi anak saya salah apa? Saya sambil menangis gitu. Karena rasa saya maksudnya kok sedemikian yang harus saya lakukan gitu loh. Nah, itu mungkin titik terendah yang saya rasakan ya. Jadi, terus tetapi dari situ satu hal, kami selalu belajar ya dari orang tua kami juga bahwa kerajinan itu hal yang utama. Udah lakukan itu dulu. Karena pada akhirnya apapun berakhir, jejak baiklah yang kami mau buktikan bahwa kami lakukan yang terbaik. Tapi sisanya kami serahkan kepada Tuhan. Karena kami belajar berserah itu artinya melakukan yang terbaik, sisanya bagian Tuhan. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau Bu Ervina bagaimana? Saya itu untuk setiap hari saya pokoknya berdoanya sama Tuhan itu saya cuma minta semangat Tuhan gitu ya. Biar saya mau bangun pagi gitu dan terus ngeliat singkong itu saya harus semangat. Jadi saya terus minta curahan Roh Kudus dari Tuhan gitu ya. Dan satu yang saya juga selalu, walaupun saat itu kami juga memang
dalam keterbatasan kami satu tidak pernah mau melupakan apa itu yang sudah menjadi bagiannya Tuhan. Jadi rasa itu tuh yang saya harus terus bahwa ingin bagikan ke orang juga, bahwa kita itu tidak boleh mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Jadi kami ini walaupun dalam keterbatasan kami taat untuk melakukan perpuluhan, Pastor. Jadi saya juga ingin bahwa orang-orang yang di luar sana jangan sampai merasa kurang, jadi tidak ingin mengembalikan apa yang menjadinya miliknya Tuhan. Nah, bagaimana dengan keluarga? Apakah anak-anak ada komplain atau justru malah mendukung? Oh, puji Tuhan, anak-anak setelah pandemi dan dia sekolah dari rumah ini ya, mereka malah melihat perjuangan orang tuanya gitu ya, perjuangan kami bahwa selama ini kan mereka cuma lihat begitu mereka sampai rumah singkongnya udah beres. Tapi di sini dia lihat dari awal kami masak, terus harus kami packing, harus kami vakum, kami tata di freezer. Jadi dari A sampai Z anak-anak melihat dan mereka itu jadi terbawa-bawa bahwa mereka juga melihat, oh mami orang tua kami ini ternyata pejuang tangguh gitu ya. Jadi mereka juga yang saya bilang kamu tuh harus tahu apa yang kami kerjakan seperti ini, jangan sampai kamu sampai rumah lihat rumah udah beres gitu. Jadi mereka ya puji Tuhan anak-anak juga selama pandemi ini mereka semakin baik dan semakin tahu gitu loh apa pekerjaan orang tuanya. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir dari Pak Yasin dan Bu Ervina untuk pemirsa di rumah agar semakin rajin, semakin mengandalkan Tuhan. Apa pesan-pesannya? Ya, buat para ibu-ibu yang ada di rumah nih ya, kita harus terus semangat, kita harus terus menjadi penopang buat suami, buat anak-anak. Jangan pernah menyerah karena kita ini harus lebih kuat daripada suami-suami yang ada di rumah. Jadi terus semangat, jangan pernah menyerah. Ya, Pak Yasin. Demikian juga buat bapak-bapak, sudah menjadi tanggungan kita, sudah menjadi memang beban kita, sudah menjadi keharusan kita sebagai seorang pria untuk berjuang yang terbaik, karena istri, anak adalah kasih dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan pernah menyerah, berjuang, Tuhan pasti menyertai selalu. Semangat. Semangat, kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Kita sangat diberkati pastinya oleh kesaksian dari Pak Yasin dan Bu Ervina. Kalau mereka mengalami Tuhan dan melewati masa krisis, saya percaya Bapak Ibu juga bisa mengalami Tuhan, dan percayalah Tuhan bersama dengan kita. Di Open Door, pintu yang terbuka untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.